Baik, izin saya bertanya, Pak Moderator. Ya, siapa namanya nih, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan Silakan. saya Novrianto. Saya Novrianto, Pak Fas, saya dari UIN Jakarta di FEB. Oh ya, oke, silakan Pak Nov. Yang pertama, menarik apa yang disampaikan oleh Tengku Khairul Badri. Yang pertama yang saya komen adalah, yang pertama, tentang kitab ini, Pak. Ada yang menurut saya yang berbeda, yang menarik yang disampaikan dalam kitab yang disampaikan Abu Zahra ini. Cara beliau yang pertama, saya melihat sistematika kitab ini menurut saya berbeda dengan kitab fikih muamalah yang lainnya. Kalau kita berbicara fikih muamalah itu kan langsung aja dia berbicara tentang al-aqad, al-bai', jual beli gitu. Tetapi Profesor Abu Zahra rahimahullah dalam kitab ini malah awal itu dia berbicara tentang tarikh tasyri' dulu, sejarah legislasi hukum Islam. Dia berbicara bagaimana perkembangan hukum Islam dari zaman Nabi sampai zaman-zaman sahabat ya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Abu Zahra dalam kitab ini? Kenapa dia harus memulai dalam sejarah-sejarah hukum Islam berbeda dengan kitab fikih muamalah yang lainnya? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah ada yang menurut saya yang belum tuntas disampaikan oleh Abu Zahra dalam kitab ini dalam konteks al-aqad. Dan itu sampai memancing pertanyaan kepada Bapak kawan kita dari Bone tadi tentang al-ahdu al-wa'id tadi, Pak. Sebenarnya dalam al-ahdu di sini beliau tidak tuntas menjelaskan, hanya ada beberapa kata. Kalau kita berbicara akad itu sebenarnya kan berbicara tentang al-iltizamnya, Pak. Bagaimana akad itu al-iltizam, bagaimana dia al-luzum, bagaimana nanti an-nafas dan seterusnya. Tapi sepintas beliau belum clear dalam konteks ini berbicara tentang ikatan akad tadi. Bagaimana daya luzumnya, bagaimana iltizamnya, sehingga kemudian memunculkan pertanyaan tentang perbedaan antara al-ahdu, al-wa'id, al-aqdu. Itu yang pertama. Dan sebenarnya dalam konteks ini sebenarnya para ulama kan sudah menjelaskan sebenarnya bahwa antara wa'ad dan wa'id tadi sepanjang yang saya tahu itu memang berbeda. Dia mengikat sebenarnya menurut beberapa ulama, ada khilaf paling tidak dua. Kalau menurut mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dia mengikat secara agama. Jadi al-luzumnya adyani secara agama, dan berbeda dengan mazhab Maliki gitu loh. Kalau mazhab Maliki dia mengatakan dia janji tadi mengikat, tetapi mengikatnya secara qadai. Jadi mengikat sebenarnya. Dan inilah kemudian terjadi khilaf ulama. Tetapi sepertinya DSN di Indonesia mengambil posisi kepada mengikatnya hanya ke agama saja. Tidak, jadi orang yang berjanji memberikan sesuatu dia tidak bisa dituntut secara hukum. Seperti orang janji memberikan hibah misalnya, dia nggak bisa dituntut karena dia berjanji. Gitu. Tetapi kalau kita berbicara kepada Imam Maliki, bisa dituntut secara hukum. Karena dasarnya adalah tanda-tanda orang munafik, ayatul munafik, salasa, izahar, dan seterusnya. Itu yang kedua menurut saya. Berikutnya adalah kira-kira ini ada berapa tadi? Tentang yang tadi Pak, sebenarnya yang perlu juga ditegaskan sebenarnya Abu Zahra menurut saya tidak clear menjelaskan dalam kitab ini, yang mungkin dalam kitab lain ada, tentang akad tadi Pak, tentang rukun akad. Dia tidak konteks clear berbicara bahwa akad itu rukunnya satu, yang lain itu adalah kalau memang Abu Zahra merujuk kepada mazhab Hanafi, seharusnya dia jelas menyatakan sebagai bahwa itu lawazimul aqdi, ada namanya al-maudu al-aqdi atau mauqid al-aqdi. Menurut saya Abu Zahra belum clear berbicara dalam kitab ini gitu. Kemudian terakhir, kira-kira dalam konteks fatwa DSN di Indonesia relevansi kitab ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Novrianto. Ada 3 pertanyaan di sini, mungkin tidak perlu kita buka lagi ya, yang lain ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan yang lain. Silakan mungkin ya, tapi nggak apa-apa kita buka juga. Pak Novrianto melihat dari berbagai dimensi ya, beliau minta penjelasan lebih lanjut terkait dengan penyusunan kitab Al-Milkiyah wa Nazariyatul Aqad Syekh Abu Zahra ini yang tidak lazim seperti kitab-kitab yang lain ya. Kemudian tentang akad itu masih belum jelas bedanya dengan ahad, karena memang ada banyak istilah di sini, akad, ahad, ahdu
wa'ad, al-wa'du, kemudian iltizam, luzum. Nah, ini semua bagaimana sebenarnya kita cari garis benang merahnya itu untuk membedakan ya dengan akad itu bagaimana. Kemudian ya rukun akad ini ya. Memang beliau Hanafi, jadi cenderung mengatakan satu saja rukun akad. Sudah jami' di situ, sudah mani juga. Tidak perlu pendetailan lebih lanjut karena sudah include ya. Nah, itu apa alasan lebih lanjut yang beliau sampaikan ya. Oke, mungkin silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya serahkan ke narasumber kita nih. Ya, Pak Hafaz, izin Pak Hafaz. Ya. Oke, ya Ustaz Syukran Jazila, dipersilakan. Terima kasih Pak Hafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syukran Jazila dari alumni SMI Fakultas Syariah Winayaran ini, Ustaz. Mungkin pertanyaan saya sama dengan Pak Nofrianto, tapi lebih teknisnya begini, Ustaz. Bagaimana sebenarnya jika suatu akad itu dikatakan batal, atau bagaimana syarat pembatalan akad itu sendiri? Karena berangkat dari kasus kita yang terjadi sehari-hari, misalnya pihak pertama melakukan akad dengan pihak kedua, namun seiring perjalanan waktu pihak pertama tiba-tiba memutuskan akad itu atau tidak melakukan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan pembatalan akad. Syukran. Ya, terima kasih Pak Syukran Jazila ya, sahabat kita. Berikutnya satu lagi kalau ada. Oke, tidak ada ya, sudah cukup saya pikir karena kita juga sudah hampir mendekati pukul 11 ya. Dipersilakan Tengku Khairul Badri untuk memberikan ya, jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Nofrianto ya atas kritik-kritik terhadap buku Abu Zahra ya. Kita baca buku ini untuk kita lihat, untuk kritisi juga ya, di mana kekurangannya kan. Tapi mungkin kita lebih ingin fokus ke substansi apa yang beliau sampaikan aja dulu ya. Ini semangat beliau menulis buku ini juga mungkin berbeda dengan semangat kita dulu. Bisa jadi buku ini memang beliau khususkan sebagai diktat mata kuliah, jadi beliau sertakan ya sejarah-sejarah fikihnya sedikit ya kan. Mungkin ya pertimbangannya itu bisa jadi, karena setahu saya itu banyak memang karya-karya yang ditulis oleh Abu Zahra. Beliau ini memang penulis awal ya, di era-era 40-an 50-an itu karya-karya beliau ini dianggap sebagai karya-karya pertama di bidangnya. Misalnya ketika beliau menulis tentang kehidupan Imam Syafi'i, pemikiran-pemikirannya Imam Hanafi, Maliki, Hambali, Ibnu Taimiyah, kemudian ada beberapa lagi Imam Zaidi ya. Jadi tujuan beliau ini memang dimaksudkan sebagai diktat untuk mahasiswa pasca sarjana di Al-Azhar pada tahun itu, pada waktu itu. Kalau saya nggak salah akhir 40-an di awal 50-an itu. Dan diakui oleh banyak ulama itu ya kan karya-karya modern yang pertama ya kan. Makanya mungkin ada ya sistematisnya mungkin ya berbeda dengan yang zaman-zaman kita sekarang ini kan ya. Saya tidak ini mungkin ya lebih ke situ. Tidak perlu saya perpanjang itu kan karena dia juga nggak tahu pastinya. Yang kedua tentang mengenai al-wa'ad ini. Makanya kan kembali kepada menurut saya ya, kembali kepada definisi akad istilahan tadi. Makanya wa'ad ahdun ya, berjanji, half ya kan, janji juga, ya, semacam nazar. Talak apakah talak kita dianggap sebagai akad atau bukan? Talak itu berjanji, saya akan talak misalnya. Saya akan talak istri saya. Kalau misalnya kamu masuk rumah maka jatuh talak. Itu kan juga ada mengandung perjanjian itu. Ada mengandung ilzam, komitmen. Saya akan mentalak Anda kalau gini misalnya. Makanya Abu Zahra itu di awal ketika menyampaikan tentang definisi secara istilahan, ya, beliau sebutkan memang ada para ulama yang mengatakan akad itu mencakup semua tasarruf syar'i, ya. Semua seperti yang dikemukakan oleh Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassas itu, ya. Kalau kita tanyakan sama Al-Jassas, wa'dun itu akad atau bukan? Akad. Tentu Ar-Razi ataupun Al-Jassas akan menjawab itu akad. Tapi mayoritas setahu saya yang saya baca-baca kayaknya wa'dun walaupun nazar
nazar itu tidak dimasukkan ke dalam akad. Ya, berjanji half ya, half itu ataupun bersumpah ya, bersumpah itu juga tidak dimasukkan ke dalam akad. Ini secara makna khusus. Makanya tadi Abu Zahra mengatakan memang ulama itu ada meletakkan makna istilah umum, ada istilah khusus. Dan yang paling apa ya, kebanyakan memakai istilah khusus. Oleh karena itu makanya ini coba ya pengkaji ini melihat lagi, kita sekarang ingin menguatkan definisi akad yang khusus ini ada yang umum. Nah, jadi ini mungkin bisa intinya seperti yang Pak Nofri bilang itu, kalau memang seperti itu berarti wa'dun ini masuk ke dalam akad secara istilah umum. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau dalam prosesnya dia tidak berdiri sendiri, wa'dun itu tidak berdiri sendiri. Dia masuk dalam jual beli, masuk dalam ijarah sewa menyewa, masuk dalam akad hibah, bisa jadi dalam akad apapun dia bisa masuk. Makanya tadi saya katakan dia masuk dalam proses akad. Saya katakan wa'dun itu masuk dalam proses akad. Belum tentu dan saya tidak memandang wa'dun ini sebagai akad, tapi bisa masuk dalam proses akad. Saya kan kembali ke definisi akad tadi. Ya, apakah memang antara satu orang saja atau mesti harus 2 orang? Kalau 1 orang termasuk wa'dun. Kalau 2 orang, paling kurang 2 orang, berarti wa'dun itu enggak dianggap sebagai akad. Saya pikir seperti itu Pak Nofri ya. Kemudian untuk Pak Syukran ya, syukran jazila ya, syukran jazilan karena sudah bertanya ya, syukran jazila ya. Itu ada teori lain lagi, itu ada namanya teori ya iqalah. Ya, mungkin nanti kita bisa, ataupun di sini juga ada ya pembahasannya bagaimana cara mengakhiri sebuah akad perjanjian, ya kan? Mungkin ada sebab-sebabnya lagi. Saya pikir nanti ada tema khusus untuk menjawab pertanyaan dari Pak Syukran, ya. Kalau kita jawab, takutnya kan di luar tema ya, di luar tema. Ya seperti itu Pak Moderator. Ya. Saya pengen komentar dari pakar-pakar yang lain ini ya. Kita bukan pakar nih Pak Hafaz. Oke, baik, terima kasih Tengku Khairul Badri. Ya terkait dengan pembatalan akad, memang kita rencanakan akan bahas itu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, karena ada berbagai metode untuk membatalkan sebuah akad, dan cara pembatalannya bagaimana itu juga dijelaskan ya di dalam kitab fikih yang akan kita bahas nanti. Nah mungkin ini saya akan mengambil kesimpulan Zoom kita, talaki virtual kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Ya, yang menarik tadi adalah terkait dengan beda antara akad ya dengan wa'ad, karena ini memang mengemuka akhir-akhir ini ya. Jadi dalam fikih kontemporer, karena wa'ad ini sudah diadopsi menjadi bagian dalam struktur produk lembaga keuangan syariah. Kalau saya perhatikan mengapa wa'ad ini bisa muncul, itu karena beberapa sebab ya. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu wa'ad ini apa. Wa'ad itu ya semacam perjanjian, promise ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya promise ya. Jadi wa'ad ini ya perjanjian. Nah, mengapa wa'ad ini bisa muncul dalam kontrak-kontrak ataupun akad-akad perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah? Karena beberapa sebab. Yang pertama adalah untuk memfasilitasi terlaksananya akad. Jadi karena memang kita hidup di dalam zaman yang saling tidak mempercayai mungkin ya. Untuk memperkukuh sebuah akad, kita perlu ada tambahan-tambahan janji-janji lainnya dalam bentuk wa'ad ya. Nah, itu ada di dalam kontrak juga ada fasilitas wa'adnya. Wa'adnya nanti ketika bank sudah membeli mobil yang saya inginkan tadi, nah Anda harus berjanji juga sebagai pembeli akan membelinya. Ya, karena bisa jadi nanti ketika saya sudah membeli, tiba-tiba Anda tidak membelinya.
Nah, jadi diletakkanlah di situ promise to buy, ya, promise to buy ataupun wa'ad lil istira, ya, janji untuk membeli. Nah, yang kedua, kenapa itu dilakukan? Untuk memanajemen sebagai bentuk manajemen risiko, ya, untuk mengurangi risiko. Karena seperti saya katakan tadi, bisa jadi ketika saya sebagai bank, sebagai penjual sudah membeli mobil yang Anda inginkan, kemudian tiba-tiba Anda membatalkan, tidak jadi ingin membeli. Nah, jadi sebagai bentuk untuk mengurangi manajemen risiko, karena jual beli kan belum terjadi ini, maka Anda wa'ad dulu. Anda harus berjanji dulu bahwa akan membeli mobil sebagaimana yang sudah saya beli, sebagaimana yang Anda inginkan. Nah, jadi karena itu wa'ad ini sepertinya itu untuk memfasilitasi berbagai macam transaksi. Nah, para ilmuwan ataupun ulama mengatakan bahwa ketika sudah kita ikrarkan janji, sudah kita ikrarkan wa'ad di sini, nah itu ada konsekuensinya, itu iltizam kepada ataupun luzum kepada orang yang mengemukakan janji tadi. Nah, artinya sebagai pemberi janji yang mengucapkan promise tadi, maka Anda harus melaksanakan janji Anda. Nah, kalau di sebelah pihak yang lain merespon kepada janji Anda tadi, melakukan tindakan-tindakan transaksi dengan karena merespon Anda sudah berjanji tadi, dan sudah melakukan tindakan, kalau ada biaya-biaya yang ditimbulkan ketika Anda mengingkari janji, maka itu juga harus menjadi tanggung jawab Anda. Artinya biaya-biaya, kos-kos yang dikeluarkan sebagai akibat saya sudah melaksanakan tindakan, dan Anda mencedera janji, maka Anda juga harus menanggung biaya-biaya yang timbul tadi. Seperti misalnya, saya sudah beli mobil, ya, karena Anda tadi sudah berjanji ingin membelinya. Nah, tapi tiba-tiba Anda mengatakan tidak jadi beli mobil. Nah, maka biaya-biaya yang timbul di sini itu Anda harus tanggung, ya, karena menyebabkan kerugian pada pihak saya. Nah, jadi disinilah para ilmuwan menstruktur wa'ad tadi. Nah, wa'ad sini kemudian berkembang sehingga menjadi kedua belah pihak ada muawadah istilahnya, saling berjanji. Karena satu janji satu pihak mungkin kita tidak percaya, maka pihak yang lain juga harus berjanji. Jadi janji dari kedua belah pihak. Nah, tapi ini bukan akad juga, karena masing-masing saling berjanji, ya, saling berjanji untuk memenuhi kehendak-kehendak masing-masing. Nah, yang dikatakan akad tadi itu ketika dalam sebuah transaksi kita sudah bersepakat untuk melaksanakan sesuatu transaksi, sudah jelas apa yang menjadi objeknya, kemudian sudah jelas tujuannya, sudah jelas waktunya dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan akad. Jadi akad ini sudah bentuknya itu sudah lebih jelas, sudah merangkum segala hal. Nah, tapi kalau janji itu promise ya, promise yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang bertransaksi, mungkin untuk mendukung keinginannya agar direspon oleh pihak-pihak yang lain. Nah, mungkin juga untuk mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi kalau tiba-tiba akad ini rusak ataupun akad ini batal. Ya. Nah, jadi mungkin demikian ya. Saya pikir kita sudah sampai pada akhir acara kita pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih sekali lagi kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri, Banda Aceh, Economics, Finance and Public Policy, UIN Araniri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada hari ini, Tengku Haji Khairul Badri LCMA, yang sudah meluangkan waktunya bersama kita untuk mengkaji kitab yang ditulis oleh Abu Zahrah. Sekali lagi kami ingin mengundang teman-teman pada hari yang berbahagia ini untuk hadir kembali minggu depan pada hari Senin. Kita luangkan waktu kita untuk sama-sama membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Zahrah ini. Mudah-mudahan bisa selesai dan kita dapat mengambil intisari manfaat ya dari kitab beliau. Kemudian saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada guru-guru kita yang berhadir pada hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu, teman-teman, para sahabat, para mahasiswa yang juga sudah join ya. Tadi sudah sampai 100 orang peserta. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita pada hari yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semua dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah dan tasbih kifarah. Alhamdulillah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, Pak. Terima kasih.